さあ早くその偽物を。花のその前。天下の名器で立てるお茶にございます。Para pencinta sinema, selamat datang kembali di review Cinema 21. Pernahkah kalian membayangkan era di mana layar lebar bukan sekedar tempat untuk bercerita, tapi menjadi ruang eksperimen yang paling liar, kelam, sekaligus provokatif dalam sejarah perfilman Asia? Jauh sebelum teknologi CGI mendominasi, ada masa di mana para sineas berani mendobrak batas kewajaran. Antara tahun 70-an hingga akhir 90-an, muncul deretan karya yang kini menjadi karya klasik. Judul-judul ini mungkin jarang dibahas di media, namun bagi para kolektor film lama, karya-karya ini adalah permata tersembunyi yang mendefinisikan sebuah sinema eksplorasi. Kali ini review Cinema 21 telah merangkum 5 judul film legendaris yang akan membawa kalian kembali ke lorong gelap masa lalu. Film-film yang akan membuat kita bertanya, sejauh mana sebuah karya seni berani melangkah? Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri satu persatu mahakarya yang tak terlupakan. Dimulai dari yang pertama. Nomor 1. Human Lanterns, 1982. Film ini merupakan salah satu permata dari studio legendaris Shaw Brothers yang disutradarai oleh Sun Cho, seorang sineas yang dikenal karena pengguna teknik kamera yang dinamis dan pencahayaan yang dramatis. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor besar pada masanya, seperti Tony Liu, Chen Kuan-tai, dan aktor watak legendaris Lo Lieh. Film memadukan genre wuxia dengan unsur horor supranatural yang kental, menjadikannya salah satu film paling unik di awal dekade 80-an. Cerita singkat, film berpusat pada persaingan abadi antara dua pendekar kaya raya dan arogan, Master Lung dan Master Chun. Mereka selalu bersaing dalam segala hal, mulai dari kemampuan bela diri hingga status sosial. Puncak persaingan mereka terjadi setiap tahun pada festival lampion kota, karena merasa selalu kalah saing. Master Lung memutuskan untuk melakukan cara ekstrim demi mempermalukan Chun. Ia mencari seorang pengrajin lampion jenius namun misterius bernama Cao Chun Fang. Tanpa diketahui Lung, Cao sebenarnya menyimpan dendam masa lalu yang sangat kelam terhadap mereka berdua. Cao setuju membuatkan lampions yang keindahannya belum pernah dilihat dunia. Namun rahasia di balik keindahan itu sangatlah mengerikan. Lampion tersebut dibuat menggunakan kulit manusia yang diambil dari orang-orang terdekat kedua master tersebut. Satu persatu wanita di sekitar mereka hilang secara misterius, sementara teror mulai merayap di balik dinding kediaman mereka. Ini adalah kisah tentang obsesi, balas dendam, dan kejatuhan orang-orang yang merasa diri mereka di atas hukum. Sangat direkomendasi bagi sobat yang jenuh dengan film silat yang itu-itu saja. Jika sobat menyukai film dengan atmosfer kelam seperti House of Wax, namun dalam balutan budaya oriental kuno, film ini adalah tontonan wajib.事态已经到了严重的地步。现在我爷爷他老了，到山上砍竹子。赵师傅，这是好灯笼啊！没干的这是啊。Nomor 2.
Gao Hun Jiang Tu, 1976. Kita bergeser dari keindahan lampions yang mematikan menuju kegelapan ilmu hitam yang lebih nyata dan mencengkam. Yang kedua ini adalah salah satu karya paling legendaris yang pernah lahir dari tangan dingin sutradara Ho Menghua. Identitas film masih dari raksasa Shaw Brothers. Film ini adalah sequel supranatural dari film Black Magic yang sukses besar sebelumnya. Film dirilis pada tahun 1976. Film ini membawa tema yang sangat dekat dengan budaya kita di Asia Tenggara, yaitu guna-guna atau santet. Film ini dibintangi oleh jajaran aktor papan atas, seperti sang legenda Tilung, Lo Lieh yang kembali tampil memukau, dan aktris cantik Tani. Cerita singkat, film berlatar di sebuah kota modern pada zamannya di Asia Tenggara. Cerita mengikuti seorang tabib sakti yang menyalahgunakan kekuatannya, yaitu Kang, diperankan oleh Lo Lieh. Kang adalah seorang master ilmu hitam yang ditinggal di tempat tersembunyi. Ia menawarkan jasa kepada siapa saja yang ingin memuaskan dendam atau nafsu dengan imbalan yang sangat besar. Konflik memuncak ketika seorang dokter muda yang rasional dan tidak percaya Klinik. Qi Zongping mulai mendapati kasus-kasus medis yang tidak masuk akal di rumah sakitnya. Pasien-pasiennya menderita penyakit aneh yang terlihat seperti kutukan. Ketika istri salah satu teman terdekatnya jatuh di bawah pengaruh sihir cinta Kang, Dr. Xi harus berhadapan langsung dengan dunia gelap yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ini adalah pertarungan antara logika medis melawan kekuatan mistis kuno yang haus darah. Keunggulan film ini sangat berhasil menggambarkan ritual-ritual Klinik. dengan sangat detail. Mulai dari penggunaan boneka jerami, jarum, hingga ramuan-ramuan yang terlihat sangat meyakinkan, membuat bulu kuduk penonton merinding. Di balik kengeriannya, film ini menyelipkan pesan kuat bahwa setiap perbuatan jahat melalui jalan pintas yang akan selalu berakhir dengan kehancuran bagi pelakunya sendiri. Jika sobat menyukai tema horor seperti Sewu Dino atau Pengabdi Setan, namun ingin melihat akarnya dalam versi klasik Hong Kong, film ini adalah referensi utama, sebuah tontonan yang wajib bagi kolektor film horor Asia klasik. Bagaimana? Baru 2 film saja tensinya sudah mulai naik, bukan? Tapi, tunggu dulu. Film ketiga kita akan sedikit menurunkan tempo, namun meningkatkan intensitas visual melalui sebuah drama. "他们在你这里，我根本不认识他们。你怎么不说话？我问你找谁？Nomor 3. Yu Pui Chuan, 1986. Kita lanjut ke judul ketiga. Jika 2 film sebelumnya kental dengan darah dan teror, film kali ini membawa kita ke sebuah drama kolosal yang dibungkus dengan estetika yang sangat berani dan provokatif. Ini adalah sebuah karya yang mengadaptasi klasik Tiongkok yang sangat terkenal. Film ini dirilis pada tahun 1986, masa di mana industri perfilman Hong Kong mulai berani mengeksplorasi genre kategori IL film dewasa. Sebuah sistem rating tersebut resmi diberlakukan secara ketat. Film ini merupakan adaptasi dari novel klasik abad ke-17, berjudul Raupu Tuan atau The Carnal Player Maid. Film dibintangi oleh jajaran aktor yang mempunyai karakter komedi sekaligus drama dengan sangat apik. Film menceritakan tentang seorang pemuda terpelajar bernama Wei Yang Seng. Meskipun ia cerdas, ia memiliki pandangan hidup yang hedonis. Ia percaya bahwa hidup yang singkat ini harus dihabiskan untuk mengejar kenikmatan duniawi. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan seliba dan mencari guru yang bisa mengajarinya cara untuk menjadi pria sejati yang tak tertandingi secara fisik. Melalui serangkaian prosedur yang aneh dan mistis, Wei akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pun bertualangan dari satu tempat ke tempat lain, menjalin hubungan terlarang dengan banyak wanita. Namun film ini bukanlah sekedar tentang petualangan tersebut. Puncak ceritanya adalah sebuah ironi besar. Saat ia sibuk mengejar kepuasan di luar, ia tidak menyadari bahwa keluarganya sendiri terkena dampak dari perbuatannya. Ia adalah sebuah kisah tentang hukum tabur tuai yang dikemas dalam narasi yang sangat berani.
Di balik adegan-adegannya yang intens, film ini sebenarnya membawa pesan filosofis tentang keserakahan manusia. Ini bukan sekedar film tanpa isi, ada kritik sosial yang tajam di dalamnya. You Politician adalah sebuah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Film ini menggunakan hasrat sebagai media untuk menyampaikan pelajaran tentang moralitas dan kesetiaan di balik label dewasanya. Ia tetaplah sebuah karya seni yang mencoba memotret sisi gelap keinginan manusia. Rekomendasi hanya untuk penonton dewasa yang bisa memisahkan antara nilai dan seni. Pesan moral, konten eksplisit. Film sangat menarik bagi mereka yang menyukai sejarah Tiongkok, namun dalam versi yang lebih liar. Sebuah perjalanan yang cukup emosional. Dari kengerian ilmu hitam ke drama moralitas yang intens. Tapi perjalanan kita belum berakhir. Di judul keempat, kita akan kembali ke dunia hantu, namun dengan balutan romansa fantasi yang sangat kental.唔怪之得我哋小姐成日都喺我面前睇你啦。玉香，你點啊？玉香，真係踏破鐵鞋無覓處，得來全不費。咁耐都仲未到㗎，我唔制啊，我好攰啊，我唔。娘子啊，素來知道你中意食年糕，佢哋送啲。唉，你錯啦。Nomor 4. Chinese 301 Ghost Story 1998. Memasuki akhir era 90-an, industri film Hong Kong mencoba menghidupkan kembali legenda klasik dengan sentuhan yang lebih modern dan berani. Film keempat kita kali ini adalah sebuah kisah hantu paling terkenal di daratan Tiongkok, namun dengan pendekatan yang jauh lebih intens. Film dirilis pada tahun 1998. Film ini merupakan bagian dari gelombang film fantasi gede yang sempat populer di penghujung milenium. Mengambil inspirasi dari kisah klasik Liu Zai Zizi, film ini mencoba mengikuti jejak kesuksesan Chinese Ghost Story, namun dengan klasifikasi penonton yang lebih spesifik untuk gede. Ceritanya masih berfokus pada film klasik. Ia seorang pemuda yang lugu sedang dalam perjalanan dan memutuskan untuk bermalam di sebuah kuil tua yang terbengkalai. Di sana ia bertemu dengan sosok wanita yang luar biasa cantik dan penuh pesona. Namun di balik kecantikannya, wanita tersebut adalah roh yang terjebak di dunia manusia karena dikendalikan oleh iblis, pohon yang haus akan energi kehidupan. Berbeda dengan versi romansa murninya, di sini hubungan antara sang pemuda dan sang roh digambarkan dengan jauh lebih 53N 5Al dan provokatif. Mereka terlibat dalam hubungan cinta terlarang yang sangat beresiko. Sang pemuda kini harus memilih, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya atau mempertaruhkan segalanya demi membebaskan jiwa wanita yang ia cintai dari cengkraman kegelapan. Chinese 301 Story adalah sebuah bentuk eksplorasi fantasi yang mencoba mendobrak batas romansa tradisional. Ia menyajikan sisi lain dari legenda hantu yang lebih berani namun tetap mempertahankan esensi. Dari kisah cinta tragis yang tak lengkang oleh waktu, rekomendasi film sangat cocok bagi penggemar film fantasi klasik Tiongkok yang ingin melihat isi cerita yang lebih dewasa dan provokatif. Ini adalah pilihan tontonan yang menarik untuk melihat bagaimana tren perfilman Hong Kong berevolusi di akhir tahun 90-an. Nah, kita sudah melewati 4 judul yang luar biasa, namun Mimin sengaja menyimpan yang paling ekstrim untuk bagian penutup. Film terakhir ini bukan untuk semua orang, karena ia akan menguji nyali dan batas kenyamanan visual para sobat. Nomor 5.
and Trials of a Beautiful Woman 1986. Sampailah kita pada judul terakhir. Mimin harus memberikan peringatan keras sebelum kita membahasnya. Film ini adalah salah satu karya paling kontroversial dan ekstrim yang pernah lahir dari industri sinema tanah Jepang. Jika 4 film sebelumnya masih bisa dinikmati dengan santai, film kelima ini benar-benar menguji nyali dan ketahanan mental penontonnya. Film ini dirilis pada tahun 1986 dan disutradarai oleh Kazuo Gaira Komizu, seorang tokoh penting dalam genre G-exploitation dan Ero Huro. Film ini merupakan bagian dari gerakan sinema ekstrim Jepang tahun 80-an yang sengaja mendobrak segala batas moral dan estetika demi menunjukkan sisi tergelap manusia. Cerita singkat, film berfokus pada seorang pria yang memiliki obsesi psikologis yang sangat dalam dan menyimpang terhadap kecantikan seorang wanita. Namun, obsesinya tidak terhenti pada wajah atau bentuk tubuh semata. Ia memiliki keyakinan bahwa keindahan sejati seseorang tidak terletak pada apa yang terlihat di luar, melainkan apa yang ada di dalam secara harfiah. Pria ini kemudian melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk mengeksplorasi keindahan batin tersebut. Film ini menggambarkan proses pencarian obsesif yang mengerikan, di mana batas antara cinta, kegilaan, dan kekejaman menjadi sangat kabur. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kegelapan total, di mana estetika visual bertemu dengan kengerian fisik yang luar biasa intens. Film ini dianggap sebagai karya seni transgresif. Ia tidak takut untuk menampilkan sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat umum. Bagi para akademis film, ini adalah studio kasus tentang bagaimana rasa sakit dan keindahan dicoba disatukan dalam satu bingkai. Film ini lebih fokus pada eksplorasi visual dan kejutan daripada penggemar karakter atau alur cerita yang kompleks. Penonton yang mencari narasi kuat mungkin akan merasa kecewa. And Trials of a Beautiful Woman adalah sebuah anomali dalam dunia sinema. Ia adalah karya yang sakti namun memiliki visi artistik yang sangat spesifik. Film ini mencoba memotret obsesi manusia sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Film ini sangat tidak direkomendasi untuk penonton umum atau mereka yang sensitif terhadap kekerasan visual. Film ini hanya ditunjukkan bagi para kolektor film horor ekstrim, peneliti sinema bawah tanah, atau mereka yang ingin tahu sejauh mana sebuah film berani melangkah dalam mengeksplorasi kegelapan manusia, hanya untuk penikmat genre ekstrim. Zero. ありがとうございました。またよろしくお願いします。2、3。いらっしゃいませ。俺は何も知らない。じゃあ。横ジャンボが飛んでいく。Itulah tadi, 5 perjalanan sinematik yang membawa kita melintasi batas-batas keberanian para sineas Asia di masa lalu. Dari legenda lampion yang indah namun mematikan, hingga obsesi gelap yang melampaui batas nalar manusia. Dunia sinema memang selalu punya cara untuk mengejutkan kita, bukan? Ada yang dibuat untuk menghibur, ada yang dibuat untuk memberikan pelajaran moral, dan ada pula yang dibuat untuk menguji batas ketahanan kita sebagai penonton. Dari kelima film tadi, mana yang menurut kalian paling berani atau justru paling ingin kalian tonton? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film klasik misterius lainnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah, kita diskusi di sana. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Jangan lupa subscribe channel Review Cinema 21 dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan film-film langka dan legendaris lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetaplah menjadi penonton yang bijak, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.帰ろうか。しくて涙が出そうになったことだってある。